Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Kalista dengan NIM B1021221216. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk BBTN. Sebelum mengenal lebih jauh dengan Bank BTN, saya akan menjelaskan mengenai profil Bank BTN. BTN adalah singkatan dari Bank Tabungan Negara, di mana Bank Tabungan Negara adalah salah satu bank terbesar di Indonesia yang fokus pada produk dan layanan tabungan. Bank ini didirikan pada tahun 1897 dan telah berkembang menjadi salah satu bank terkemuka di Indonesia, terutama dalam hal menyediakan layanan perbankan untuk masyarakat menengah ke bawah, serta untuk sektor perumahan. Produk-produk utamanya termasuk tabungan, kredit perumahan, dan produk investasi lainnya. Nah, Bank BTN sendiri itu terkenal dengan cicilan rumah KPR, kredit pemilikan rumah. Kenapa sih Bank BTN itu identik dengan KPR? Bank BTN ini identik dengan KPR karena fokus utamanya pada pembiayaan perumahan. Ada juga beberapa alasan nih mengapa Bank BTN terkenal dalam hal KPR. Yang pertama, spesialisasinya, yaitu Bank BTN telah lama menjadi spesialis dalam pembiayaan perumahan. Mereka memiliki pengalaman dalam pemahaman yang luas tentang pasar perumahan di Indonesia. Yang kedua, produk yang beragam. Bank BTN menawarkan berbagai macam produk KPR yang sesuai dengan kebutuhan berbagai segmentasi masyarakat, mulai dari rumah subsidi hingga properti mewah. Yang ketiga, kebijakan kredit yang terjangkau. Jadi Bank BTN ini seringkali menawarkan suku bunga yang kompetitif dan beragam dengan paket kredit yang dapat disesuaikan dengan kemampuan pembelian rumah. Dan yang keempat, adanya juga dukungan pemerintah. Sebagai bank milik pemerintah, Bank BTN seringkali mendapatkan dukungan dalam bentuk program-program perumahan dari pemerintah seperti subsidi bunga atau program-program lain yang bertujuan untuk mendorong kepemilikan rumah bagi masyarakat. Dan yang terakhir, adanya jaringan yang luas. Jaringan yang luas di sini adalah Bank BTN memiliki jaringan cabang yang luas di seluruh Indonesia sehingga memudahkan akses bagi calon peminjam untuk mendapatkan layanan dan informasi tentang KPR. Jadi kombinasi dari faktor-faktor yang saya sebutkan ini dapat membuat Bank BTN menjadi salah satu pilihan utama bagi mereka yang mencari pembiayaan perumahan di Indonesia. Nah, sekilas tentang perseroan. Jadi untuk Bank BTN sendiri, dia memiliki kepemilikan 9,65% publik asing, 30,35% publik domestik, dan 60% pemerintah Republik Indonesia, dengan total aset sebesar 438,75 triliun rupiah. Kita masuk ke pertanyaan pertama, di mana total nilai aset yang dimiliki oleh PT Bank Tabungan Negara pada 2023. Jadi total aset sendiri adalah jumlah dari semua aset yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan pada suatu waktu tertentu. Jadi aset perusahaan ini biasanya meliputi sebagai kas, piutang, persediaan barang atau bahan baku, investasi jangka pendek jangka panjang, aset tetap, aset tidak berwujud. Jadi total aset ini biasanya terdapat dalam laporan keuangan perusahaan, khususnya dalam bagian neraca. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu indikator utama tentang ukuran dan nilai perusahaan. Jumlah total aset perusahaan memberikan gambaran tentang seberapa besar perusahaan tersebut dan seberapa banyak sumber daya yang dimilikinya dan seberapa besar nilai total investasi yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini, total nilai aset yang dimiliki oleh PT Bank Tabungan Negara pada 2023 adalah 438 triliun 749 juta 736.000 rupiah. Di mana di sini kita bisa melihat dari laporan posisi keuangan, di mana ada kas, ada penempatan pada Bank Indonesia dan bank lainnya, ada efek-efek, ada obligasi pemerintah, efek yang dengan janji jual kembali, kredit yang diberikan pada pembiayaan atau piutang syairah, tagihan derivatif, tagihan akseptasi, penyertaan saham, aset tetap, bunga yang masih akan diterima, aset panjang tangguhan, dan aset lain-lain, sehingga dapat ditotalkan bahwa total asetnya sekian.
Oke, kita masuk ke nomor 2, yaitu jumlah utang yang harus dibayar oleh PT Bank Tabungan Negara pada 2023. Jadi bisa kita lihat bahwa total liabilitas sejumlah 381 triliun 164 juta 489 ribu rupiah. Di sini liabilitas ini dimasukkan di laporan keuangan di liabilitas, penyesuaian temporer, dan ekuitas. Jadi di sini bisa dilihat bahwa ada liabilitas segera, simpanan dari nasabah, ada dilihat dari giro wadiah, tabungan wadiah, deposito berjangka, dan total simpanan dari nasabah. Ada juga simpanan dari bank lain, dari pihak ketiga, dan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali. Ada liabilitas aksetasi, liabilitas derivatif, surat berharga yang diterbitkan, penerimaan yang diterima, bunga yang masih harus dibayar, estimasi kerugian, komitmen dan kontinensi, liabilitas imbalan kerja dan lain-lain, serta pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa total liabilitas seperti sekian. Oke, sekarang kita masuk ke ekuitas. Jadi ekuitas adalah nilai bersih dari aset perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban. Jadi secara sederhana nih, ekuitas dapat dianggap sebagai bagian milik pemilik dari perusahaan setelah semua kewajiban dilunasi. Ini juga dikenal sebagai modal sendiri atau modal pemilik. Jadi ekuitas ini dapat dihitung dengan rumus sederhana, ekuitas sama dengan total aset dikurangi total kewajiban. Dan di dalam neraca, ekuitas biasanya terdiri dari beberapa komponen seperti modal disetor, laba ditahan, dan cadangan. Ekuitas memiliki peran penting dalam menentukan nilai perusahaan dan 3 resiko yang terkait dengan investasi dalam perusahaan tersebut. Pemegang saham adalah pemilik utama ekuitas perusahaan dan berbagi dalam keuntungan dan kerugian yang dihasilkan. Di sini kita bisa melihat di laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara pada 2023, di mana nilai ekuitas sejumlah 30 triliun 479 juta 152 ribu rupiah, di mana ekuitas ini terdiri dari modal saham, modal dasar, modal yang ditempatkan dan disetor, tambahan modal disetor, terus dana setoran modal, ada juga program imbalan pasti, bagian efektif lindung nilai, arus kas, surplus revaluasi aset tetap, saldo laba, sehingga total ekuitas seperti sekian. Kita masuk ke nomor 4, di mana apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian di periode terakhir. Jadi di PT Bank Tabungan Negara ini kita bisa mendapatkan tabel di mana laba operasional, beban bukan operasional neto, laba sebelum beban pajak, dan laba tahun berjalan. Di sini kita bisa melihat bahwa ada laba operasional dan beban bukan operasional, di mana laba lebih tinggi dibanding beban, dan laba sebelum beban pajak itu juga lebih tinggi dibanding beban pajak, sehingga hal itu kita langsung selisihkan dan dapat diperoleh total bahwa laba tahun berjalannya sejumlah 3 triliun 500 juta 988 ribu rupiah. Jadi dapat kita simpulkan nih bahwa perusahaan mengalami keuntungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan sehat, di mana kita bisa mengambil contoh bahwa Bank Tabungan Negara ini adalah perusahaan yang sehat. Kenapa saya bisa mempunyai pendapat seperti itu? Dikarenakan perusahaan yang sehat ini memiliki 4 ciri-ciri, di mana yang pertama rasio aset terhadap utang, yaitu asset to debt ratio, di mana perusahaan yang sehat biasanya memiliki rasio aset terhadap utangnya seimbang atau lebih tinggi, yang menunjukkan kemampuan untuk membiayai kewajiban mereka dengan aset yang dimiliki. Nah, bisa kita lihat bahwa total asetnya di 2023 itu seperti sekian, yaitu 438 triliun. Sedangkan total liabilitasnya berjumlah lebih rendah, yaitu 381 triliun. Nah, ada juga nomor 2 nih ciri-cirinya, yaitu rasio utang terhadap ekuitas, jadi debt to equity rasio, di mana perusahaan yang sehat biasanya memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang rendah, yang menandakan bahwa mereka tidak bergantung terlalu banyak pada pinjaman untuk mendanai operasi mereka. Jadi
bisa kita lihat bahwa total ekuitasnya 30 triliun dan total liabilitasnya 381 triliun. Ini dapat kita simpulkan nih bahwa ekuitasnya rendah, jadi mereka tidak bergantung terlalu banyak pada pinjaman untuk mendanai operasi mereka. Ada juga rasio likuiditas dan profitabilitas, di mana rasio likuiditas atau liquidity ratio adalah perusahaan yang sehat yang memiliki rasio likuiditas yang memadai, seperti rasio lancar yang tinggi yang menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Di sini kita bisa lihat bahwa likuiditasnya, loan to deposit ratio-nya atau LDR-nya itu 95,36%. Jadi 95% ini bisa kita katakan bahwa rasio yang lumayan tinggi ya. Dan lanjut, di profitabilitas adalah perusahaan yang sehat dan cenderung menghasilkan laba yang stabil atau berkembang dari waktu ke waktu, seperti margin laba yang sehat dengan return of equity atau ROE yang baik. Di sini bisa kita lihat bahwa return of equity-nya di 2023 itu 13,86%. Di 2022 itu 16,42%. 2021 itu 13,64% dan yang di 2020 itu 10,02%. Di sini kita lihat ada perkembangan di 2020 menuju 2021 sebesar 3%. Kemudian naik lagi di 2022 sebesar kurang lebih 3%. Tapi di 2023 ini ada penurunan sebesar 3%. Namun hal ini tidak bisa kita langsung simpulkan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang tidak sehat. Tapi kita bisa melihat dari tahun-tahun yang lama, yang kita bisa melihat nih dari 2023 dan 2021, di mana mereka memiliki angka persen yang relatif mirip, sehingga masih bisa kita katakan bahwa ROE-nya cenderung stabil. Demikian presentasi dari saya. Saya berharap dengan materi yang saya jelaskan dapat memberikan informasi yang lebih kepada seluruh orang yang telah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.